keterpurukan, apalagi yang sedang merencanakan ingin membuat kerusuhan di negara ini pada ujung kepemimpinannya. Pasti mereka akan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Presiden Joko Widodo telah berhasil memindahkan ibu kota negara secara resmi. Meskipun ide pemindahan ibu kota negara itu sudah digagas oleh para pemimpin negara yang terdahulu, sejak era Presiden Soekarno. Tetapi meskipun IKN berhasil resmi pindah dan Presiden Jokowi sempat resmi berkantor di istana yang baru, tidak lama lagi Presiden Jokowi akan sampai pada ujung masa kepemimpinannya dan akan digantikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo. Dan di dalam sejarah budaya spiritual Jawa, setiap raja-raja atau orang yang menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan atau negara itu, ketika akan berada di ujung kepemimpinannya, mereka akan menggunakan senjata terakhir atau senjata pamungkasnya. Untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan atau cita-citanya ketika berada di ujung kepemimpinan. Itu sudah menjadi prinsip secara turun-temurun oleh para pemimpin di Nusantara, terutama di Jawa. Dan mengingat Presiden Jokowi itu asli keturunan Jawa yang berasal dari Solo, selama kepemimpinannya sebenarnya selalu menunjukkan prinsip kepemimpinan Kasunanan Surakarta yang diajarkan secara turun-temurun. Dan prinsip tersebutlah yang bisa menjadi senjatanya dalam memimpin, termasuk salah satunya bisa menjadi senjata pamungkasnya di ujung masa kepemimpinannya. Sebelum saya jelaskan 7 senjata ampuh Presiden Jokowi, yang senjata ketujuhnya adalah senjata pamungkas yang akan digunakan di ujung masa jabatannya. Silahkan tulis komen hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan menulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Yang pertama yaitu senjata manunggaling kawula Gusti. Ini adalah salah satu prinsip kepemimpinan Kasunanan Surakarta yang menjadi senjata ampuhnya Presiden Jokowi. Prinsip manunggaling kawula Gusti ini yaitu mencerminkan kesatuan antara pemimpin yaitu Gusti dan rakyat yaitu kawula. Dalam filosofi Jawa, raja atau presiden adalah wakil Tuhan di dunia yang harus memelihara hubungan yang harmonis terhadap rakyatnya. Artinya, pemimpin itu harus merakyat. Makanya, sejak awal kepemimpinannya, Jokowi menunjukkan gaya kepemimpinan tersebut. Dan banyak sekali yang sekarang ini menirunya, padahal secara spiritual, orang yang bisa tulus merakyat itu yang biasa ngerowot, yaitu secara spiritual Jawa dia sering puasa yang hanya mengkonsumsi makanan hanya dari polo kependem atau umbi-umbian yang tertanam di tanah dan tidak mengandung garam. Laku tirakat ini membentuk dalam membersihkan tubuh dan jiwa serta lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa dan membuatnya bisa mempunyai watak membumi atau merakyat. Kedua, ngayomi lan ngayemi. Senjata inilah yang membuat Jokowi sangat dicintai sebagian besar rakyat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa seseorang pemimpin harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi rakyatnya. Harus bertindak sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Dan prinsip inilah yang membuat Jokowi selama ini berusaha membenahi, mempermudah segala macam
pelayanan bagi rakyat. Dan secara spiritual, pemimpin yang punya watak ini adalah yang tirakatnya dengan laku prihatin, yaitu laku membiasakan hidup sederhana, kuat menahan diri dari kesenangan-kesenangan dunia, dan hidupnya jauh dari kemewahan. Yang ketiga, sawiji lan greget. Ini adalah senjata ampuh yang membuat rencana atau apa yang menjadi program Pak Jokowi selama ini tidak mudah digagalkan dan banyak yang tercapai. Prinsip sawiji itu artinya pemimpin harus fokus atau konsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya. Lalu greget itu adalah prinsip bahwa pemimpin harus semangat atau mempunyai tekad kuat dalam mencapai tujuan. Dan dalam sudut pandang spiritual, pemimpin yang memiliki kekuatan fokus tinggi dalam menjalankan tugas dan fokus dengan tekadnya adalah yang biasa topo broto atau tapa brata. Topo adalah bertapa, broto adalah pantangan atau disiplin. Jadi, orang yang ahli topo broto itu dia suka atau biasa melakukan puasa, biasa mengasingkan diri atau bermeditasi sehingga mempunyai daya pengendalian diri yang tinggi dan punya daya kefokusan yang sangat besar. Lalu yang keempat, sengguh ora mingkuh. Nah, ini adalah senjata yang membuat pemimpin itu tidak mudah terpancing emosi dengan adanya hujatan dan hinaan. Juga membuat orang seperti Bapak Jokowi itu tidak mudah disetir atau dibodohi. Sengguh adalah prinsip pemimpin harus percaya diri tetapi tetap rendah hati. Merendah serendah-rendahnya sehingga tidak lagi mempan ketika direndahkan dengan serangan kata-kata atau hujatan dan lain-lain. Ora mingkuh itu adalah prinsip bahwa pemimpin tidak boleh mundur atau tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, entah menghadapi adanya ancaman dan tuduhan. Secara spiritual, ini juga adalah buah dari laku pemimpin yang sudah bisa tapa brata. Kelima, memayu hayuning bawono. Ini adalah senjata yang membuat pemimpin bisa melindungi rakyatnya dari ancaman besar yang dialami bangsanya, seperti ketika menghadapi COVID-19 bahkan krisis ekonomi. Dari prinsip inilah yang membuat pemimpin itu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan, harmoni dan keadilan di antara rakyatnya serta menjaga kedamaian dan keseimbangan. Dengan prinsip inilah pemimpin harus menjadi pelindung alam dan masyarakat untuk mewujudkan rasa damai dan mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Keenam, mikul dhuwur mendem jero. Ini adalah senjata ampuh yang membuat Jokowi berhasil memindahkan dan membangun EKN di era kepemimpinannya. Dengan prinsip ini, pemimpin akan berani mengangkat tinggi nama baik leluhur bangsanya, berani mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, serta dia pun mampu mengubur dalam-dalam sejarah buruk yang selalu memunculkan dendam, perselisihan, perseteruan, dan permusuhan politik. Seperti selalu dibenturkannya tokoh-tokoh politik Orde Lama dan politik Orde Baru. Yang ketujuh yaitu rukun agawe santosa. Nah, ini adalah senjata pamungkas yang harus digunakan Bapak Jokowi di ujung masa kepemimpinannya. Artinya, dia harus mewujudkan keseimbangan dan kerukunan sehingga bisa menghasilkan kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Demi kehormatan bangsa juga demi martabat
dan kehormatannya sebagai pemimpin negara. Artinya, siapapun tokoh-tokoh besar yang jumawa dan tidak mau diajak untuk rukun, tidak mau bersatu demi kerukunan bangsa, maka mereka akan terkena senjata pamungkas Jokowi ini dan akan mengalami keterpurukan, apalagi yang sedang merencanakan ingin membuat kerusuhan di negara ini pada ujung kepemimpinannya. Pasti mereka akan menyesal. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.